Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian Tibun Nabawi, Sehat ala Nabi, masih pada pembahasan kitab Ruqyah Success Stories ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Bara Usamah bin Yasin Al-Ma'ani hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk pada kisah yang ketiga, yaitu kisah bagaimana air itu menimpa seorang ibu dan bayinya, dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini serta solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Dikisahkan oleh Syekh dalam kitab ini bahwa suatu hari seorang rekan beliau menelpon lalu mengadukan pada Syekh tentang kondisi istri beliau. Apa yang terjadi pada istrinya? Sebagaimana yang diungkapkan oleh rekan Syekh tadi, bahwa istri beliau beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kami seorang bayi. Kata rekan saya ini bercerita bahwa baru beberapa hari mereka diberikan anugerah berupa anak oleh Allah ya. Artinya istrinya baru lahiran. Bayinya perempuan, kondisinya sehat dan sempurna, tidak cacat. Nah, kami sangat bahagia dan bersyukur atas karunia ini. Ya, namanya dapat anugerah ya, seorang ayah itu ya, seorang ibu ketika lahir anak itu pasti bahagia. Namun setelah beberapa hari sejumlah wanita datang untuk memberi ucapan selamat kepada istri saya atas kelahiran bayi tersebut. Ya, biasa ya, ketika ada berita kawannya melahirkan ataupun mendapatkan nikmat lain, lalu sahabat-sahabat datang juga memberi ucapan selamat.
Itu kan sebenarnya umum ya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah awal mula kejadian. Apa yang terjadi? Setelah para wanita itu pulang, bayi kami mulai menangis dengan keras. Ia juga tidak mau menyusu dari ibunya. Di sisi lain, istri saya merasa mengalami keletihan yang tidak biasa dan merasa sangat lelah sekali. Bahkan ia mulai menangis dan berteriak tanpa sebab yang jelas. Nah, ada kejadian setelah kunjungan teman-teman istrinya tadi, terjadilah perubahan pada kondisi ibu dan anak, di mana anak bayinya menjadi rewel, menangis sekeras-kerasnya, bahkan tidak mau lagi menyusu ya. Ibunya si bayi juga mengalami kondisi yang aneh, tiba-tiba merasa sangat letih ya, kemudian merasa sangat lelah sekali sehingga tidak seperti biasanya. Bahkan tidak sekedar merasa letih dan lelah, tiba-tiba saja si ibu pun menangis sendiri, berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Nah, ini cerita dari seorang suami, rekan dari Syekh Abdul Barok ya, kepada beliau melalui telepon. Sehat, bayinya juga sempurna, kebahagiaan menyelimuti keluarga ini. Datanglah orang-orang berkunjung, mengucapkan selamat, memberi ucapan selamat atas kelahiran. Ternyata setelah itu terjadilah sesuatu di mana bayinya menjadi rewel, bahkan ibunya pun ikutan rewel. Maka Syekh melanjutkan kisahnya, ketika mendengar hal ini si suaminya melanjutkan cerita. Ketika mendengar hal ini, saya segera membawa istri dan bayi saya ke dokter spesialis karena ada perubahan yang sangat tiba-tiba, kondisi di luar nalar. Maka seorang suami segera membawa istri dan bayinya ke dokter spesialis. Namun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah medis. Nah, dicek, kenapa rewel bayi, kenapa ibunya juga ikut rewel, kenapa merasa sangat letih, lelah ya. Diceklah oleh dokter. Ternyata dari semua kondisi yang ada, hasil check up medis tidak menemukan adanya penyakit, adanya tanda-tanda bahwa itu mengalami gangguan penyakit medis. Nah, belum dapat oleh dokter ya. Nah, ini sekali lagi juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika terjadi sesuatu kondisi ya pada tubuh kita atau pada keluarga kita atau pada kawan-kawan kita yang terlihat terjadi perubahan, terlihat kesakitan atau terlihat tidak sehat, segera cek dokter. Itu dulu langkahnya ya. Ketika sudah dicek ternyata tidak ditemukan tanda-tanda penyakit atau tidak ditemukan apa kesimpulan dari medis, maka ini berarti bisa jadi penyakitnya bukan medis ya. Setelah ada info dari tenaga kesehatan medis, kok tidak ada penyakit padahal orang merasakan sakit, ini ciri bahwa penyakitnya bukan medis. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita ambil langkah yang lain. Apa itu? Kita ambil langkah
pengobatan ala Nabi. Di antaranya yaitu ruqyah. Nah, maka ibu dan anak ini kemudian diruqyahlah ya. Dengan ruqyah syar'iyyah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Setelah membaca ruqyah, tanda-tanda yang muncul mengindikasikan bahwa perempuan itu terkena ain dan Allah Subhanahu wa taala lebih kebenarannya. Nah, jadi setelah diagnosa medis tidak dijumpai penyakit tapi kondisi orang ini sakit, maka kesimpulannya apa? Ruqyah. Alhamdulillah setelah diruqyah mulai nampaklah gejala, nampaklah indikasi, nampaklah tanda-tanda bahwa perempuan dan anak itu mengalami apa? Gangguan ain. Apa itu ain? Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, ain itu tatapan mata. Ya, tatapan mata, pandangan mata. Dan dia terbagi dua. Ada ainun takjub, pandangan mata karena takjub. Ada ainun hasad, pandangan mata hasad, iri, dengki. Ya. Dan dua-duanya ini bisa menyebabkan penyakit. Ya, bisa menyebabkan penyakit. Pandangan takjub yang tidak disertai memuji Allah bisa menyebabkan orang yang dipandang itu sakit, ya, atau mengalami masalah. Begitu juga ainun hasad, apalagi ain hasad, pandangan mata karena iri dengki. SMS, tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada di sini. Nah, ada di antara jamaah yang model begitu. SMS, nggak boleh SMS. Yang harus itu apa? Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu yang betul. Ya. Kalau saudara dapat nikmat, kita juga ikut bahagia. Saudara beli motor baru, berdoa, ya Allah, alhamdulillah saudaraku baru beli motor. Mudah-mudahan besok aku diajak lah naik motor dia. Ya kan? Jangan, wih, beli motor lagi. Alah, paling kredit. Emang kenapa kalau kredit? Yang bayar juga dia, bukan Anda. Masalahnya apa jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada orang beli motor kredit misalnya, terus masalahnya apa dengan Anda? Nah, ada masalah? Masalah kalau kreditnya Anda disuruh bayar. Tapi ini kan bukan Anda yang disuruh bayar, dia bayar sendiri. Kenapa Anda harus nggak senang? Ya kan? Ada orang beli mobil, tiba-tiba dia naik tensi. Ini namanya apa? Orang naik rezeki, dia naik tensi. Ya kan? Tiba-tiba tetangganya bangun rumah lantai 2. Dia masuk rumah sakit kena stroke. Orang naik rezeki dia. Ini tidak boleh. Maka hasad itu sifat buruk yang harus dibuang. Bahwa hasad itu semua orang punya, tapi selama dia masih di dalam hati, itu tidak mengapa. Yang jangan dimunculkan dalam tindakan, karena semua kita peluang untuk hasad. Tapi hasad selama masih di hati, tidak dikeluarkan, tidak diterjemahkan, tidak diaplikasikan, insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalau diterjemahkan, diaplikasikan, nah itu tidak boleh, haram. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, setelah diruqyah ternyata ada indikasi bahwa ibu dan anak ini terkena ain, dan hanya Allah yang Maha tahu akan kebenaran tentang hal tersebut. Karena kita ini kan tidak bisa mengetahui yang gaib, kecuali hanya bisa melihat yang dohir saja. Maka Syekh kemudian menyarankan kepada rekannya tadi, suami dari ibu dan bayi tadi, untuk apa? Mengambil kain
Kemudian mengusapkannya pada ambang pintu dan kunci gerbang tempat para wanita yang datang berkunjung itu masuk. Jadi gerbang, pintu dilap dengan kain. Setelah itu kain tersebut direndam dalam air dan istri diminta untuk menggunakan air tersebut untuk mengusap seluruh tubuhnya. Ini salah satu solusi real untuk ain. Kalau ain itu terjadi di tempat umum yang kita tidak tahu siapa yang melempar ain, karena ramai orang, maka bekas-bekas mereka itu yang digosok dengan kain, lalu direndam air itu kemudian dipakaikan untuk melap tubuh orang yang sakit, yang terkena ain. Saya melanjutkan, sebetulnya metode yang diajarkan atau yang dianjurkan adalah mandi dengan air tersebut. Namun karena istri baru saja menjalani operasi sesar, mandi tidak memungkinkan karena dapat berisiko memperburuk kondisi luka bekas operasi dan akan mengalami komplikasi serius. Sehingga metode mandi diganti dengan cara yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini juga adalah kecerdasan dari seorang terapis melihat kondisi pasien, klien. Jangan asal semangat saja, mandiin. Orang baru sesar, luka belum kering, dimandikan, infeksi lukanya, mati pula orang, bukan sembuh, ya, tidak boleh. Jadi seorang terapis harus melihat kondisi itu secara lengkap agar langkah yang diambil tepat. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, istri rekan saya pulih sepenuhnya. Keadaan kembali normal seperti sedia kala. Wallahu taala a'lam. Nah, ini kisah singkat. Jadi ada keluarga kecil yang baru mendapatkan omongan, kemudian omongan itu membahagiakan mereka dan membahagiakan juga handai tolan, sehingga datang berkunjung. Ternyata setelah kunjungan terjadilah perubahan, bayi rewel, ibunya pun rewel dan sakit. Lalu setelah dibawa ke medis ternyata tidak ada penyakit, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit medis. Maka diambillah tindakan. Ini pelajaran penting. Kalau sudah berobat ke dokter spesialis 1-2 tempat kok tidak ada tanda medis, padahal Anda merasakan sakit atau keluarga Anda sakit atau siapapun yang Anda kenal merasakan sakit, kalau sudah cek dokter tidak ada penyakit, itu tandanya penyakitnya bisa jadi bukan penyakit medis. Jangan terus-terusan berobat medis saja, tapi mulailah untuk melakukan terapi Quran. Insya Allah itu tidak bertentangan, ya. Ini namanya ikhtiar yang lengkap. Medis sudah, ya, ruqyah juga dilakukan, ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata setelah diruqyah ibu dan anak itu terindikasilah penyakit terkena ain, lalu diberilah solusi. Setelah diruqyah, ambil kain, lap area gerbang yang dilewati wanita-wanita tadi, pintu-pintu rumah, gagangnya, ya, karena kemungkinan besar itulah yang akan disentuh oleh mereka saat itu, diambil. Ini kalau kita tidak tahu siapa yang memberi ain, karena orang banyak, maka rendam kainnya setelah dilap tadi, lalu air rendaman itulah dipakai untuk mandi seharusnya, tapi karena ibu ini baru sesar, tidak boleh, cukup dengan apa? Diusap saja. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Nah, ini salah satu cara mengobati ain paling cepat, dan ini juga pernah kami lakukan ketika kami berada di Simulu. Jadi di Simulu itu ketika kami berkunjung ke sana memberikan edukasi di masjid-masjid, lalu kami diundang oleh salah satu keluarga ke rumah beliau, di mana ada anaknya usia kelas 5 SD, wanita, sudah
sebulan terakhir kalau tidak salah selalu menangis, sedih tanpa sebab, keluar terus air mata. Padahal sebelumnya anak ini sangat ceria, kreatif, suka melukis, bahkan lukisannya sangat indah-indah. Nah, ya, ada karyanya di dinding saya lihat cantik-cantik. Ya. Dan itu memang bakat alaminya. Tapi sebulan terakhir dia tidak mau sekolah, asik menangis saja, sedih saja. Nah, lalu ketika kami dipanggil, kami datang, kami lihat, kami coba diagnosa. Ya, karena udah berobat dokter juga, tapi dokter bilang nggak ada penyakit. Nah, sekali lagi, kalau sudah cek medis tidak ada penyakit, 1, 2, 3 tempat, berarti memang ini bukan penyakit medis. Jangan berhenti di medis saja, lakukan juga terapi ruqyah. Ya, akhirnya setelah kami diagnosa, kami tanya orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan juga yang ada di situ termasuk neneknya. Saya tanya, sebelumnya anak ini dari mana? Nggak ada, Pak Ustaz. Di rumah aja. Ya. Sekolah rumah. Oke. Anak ini pintar. Oh, pintar Ustaz. Dia memang di sekolah juga, ya, sering istilahnya tampil, pandai melukis. Berarti sering dipuji dong. Wah, itu jangan bilang Ustaz, neneknya itu paling suka muji. Nah, ya, mulailah tersingkap sebuah jawaban. Sering dipuji, itu namanya ainun takjub, pandangan mata karena takjub yang tidak disertai dengan memuji Allah. Ya. Jadi anak ini ternyata terindikasi kena ain. Maka saya suruhlah ibunya, ayahnya, dan neneknya berwudu, air sisa wudu, itu ditampung di baskom atau ember. Jadi berwudu di keran, kan airnya jatuh tuh, tampung tuh, ya. Setelah itu saya suruh air sisa wudu dari orang tua dan neneknya tadi mandikan si anak yang perempuan yang sakit itu. Alhamdulillah, ya, setelah diruqyah, ya kan, karena ruqyah dulu baru suruh mandi, terus mandi. Setelah itu kami pun belum pulang, si anak sudah senyum ceria kembali. Alhamdulillah. Ini, ya, bahwa ain itu nyata, ya. Nah, mari kita lihat apa hikmah dari dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kata Syekh, sesungguhnya ain itu nyata dan benar adanya. Hal ini telah ditegaskan dalam kitab Allah, Al-Quran, dan dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ain ini pula yang terjadi menimpa perempuan ini. Nah, jadi ain itu nyata, hakun, ya, hak dia, ada dia, bukan halusinasi, bukan omon-omon kalau kata orang sekarang, bukan berita hoax, tapi itu fakta, ya. Nah, yang kedua, hikmahnya manusia seharusnya menjaga kerahasiaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun." Bertolong-tolonglah kalian dalam menyelesaikan urusanmu dengan menjaga kerahasiaan, karena setiap orang yang diberi nikmat pasti akan ada yang iri atau hasad. Ini penting. Jadi kalau ada nikmat, jangan terlalu pamer. Nah, ya. Nanti apa? Ada yang hasad. Jadi sekedarnya saja. Ya, ada motor baru pakai apa-apa, tapi jangan di klik keren. Nah, itu nanti mengundang orang hasad. Ya, kalau hasad apa yang terjadi? Bisa merusak kendaraan itu. Baru pakai sekali langsung nabrak trotoar,
masuk di Krum Aceh. Wassalam, ya kan? Kalau kena air. Karena di Afrika itu ada kisah bahwa ada satu kampung di Afrika sana, di salah satu negara Afrika di sana, itu punya tradisi. Ada pohon besar, misalnya ingin ditumbangkan, ingin ditebang, ingin dirobohkan, itu nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai gergaji, nggak perlu pakai sensor ya, nggak perlu. Cukup apa? Kumpulkan pemuda kampung 10 orang yang paling pandai mencela, suruh caci maki itu pohon, tumbang dia. Itulah namanya air. Ya, air. Makanya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri, jangan terbiasa mencaci. Ya. Jangan membuli teman-temannya. Ini ada santri baru. Ya. Jangan dibuli, ya. Tapi di apa? Kalau lebih muda disayangi. Kalau lebih tua dihormati. Kalau sebaya, ya, pokoknya yang namanya saudara saling menjaga, ya. Nah itu, ya, ini Nabi menyuruh kita kalau ada nikmat jangan terlalu pamer, ya, tahan sedikit, nanti ada yang hasad. Yang ketiga, tanda-tanda utama dari seseorang yang terkena ain atau hasad ada 3. Ini tanda. Silakan dilihat. Kalau ada orang sakit, kok tandanya salah satu dari 3 ini, berarti ciri-cirinya itu ain. Tanda pertama, kepanasan atau kedinginan yang tidak wajar. Gerah, atau justru menggigil, dingin, nggak wajar. Nah, ini ciri orang terkena ain. Ya. Yang pertama. Yang kedua, rasa lelah yang tidak biasa. Ya. Tiba-tiba kok lelah sekali. Kemarin saya ada pasien seperti itu. Datang ke tempat saya, ngapain? Mau masak nggak bisa, mau bangun rasanya berat, ngurus anak juga, apalagi, ya, pokoknya lelah dia merasa. Tapi cek ke dokter nggak ada penyakit, ya, cek ke dokter nggak ada penyakit. Nah, setelah baca ini saya jadi kayaknya pasien saya ini ciri-cirinya kena ain, ya. Maka saya bacakanlah ayat Al-Falaq An-Nas ulang-ulang. Alhamdulillah, ruqyah pertama balik lagi besoknya bilang sudah bertenaga, sudah lebih bertenaga. Ruqyah kedua lebih bertenaga lagi, sudah bisa kerja rumah. Nah, udah mulai kerjaan rumah. Yang ketiga pun demikian, tapi tetap saya suruh juga untuk check up lagi ke dokter. Jadi lelah yang tidak biasa, keletihan fisik yang tidak bisa dijelaskan, itu tanda apa? Tanda kena penyakit ain. Ya. Nah, di zaman Nabi ada juga terjadi nih, di mana ada seorang sahabat yaitu bernama Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf. Keduanya pergi mandi. Waktu itu mandinya di tempat permandian. Ketika Sahal membuka celananya, kemudian pakai kain untuk menutupi aurat, terlihat putih betisnya, putih tangannya, kulitnya itu putih, maksudnya Sahal itu kulitnya putih seperti kulit cewek. Oleh Amir terlihat, begitu terlihat, apa yang terjadi? Takjub dia. Dan lupa memuji Allah. Maka Sahalnya pingsan di tempat permandian itu, tiba-tiba jatuh ke dalam air, ya, pingsan tiba-tiba. Nah, kemudian Amir memberitahukan hal ini kepada Nabi,
Lalu Nabi masuk, datang dan kemudian melihat kondisi Sahal dan masuk menuju ke tempat di mana Sahal pingsan, ya. Lalu kemudian menepuk dada Sahal sambil membaca doa. Allahumma adhib harroha wa bardaha wa wasobaha. Ya Allah, hilangkan panasnya, dinginnya, dan juga penyakitnya. Nah, ini doa untuk obat ain. Kalau ada orang kena ain, doanya itu. Kenapa hilangkan panas, hilangkan dingin dan penyakitnya? Karena ciri orang kena ain apa? 3. Panas atau dingin atau kelelahan, sakit, ya. Terlihat sakit padahal ya tidak ada secara medis. Maka doanya itu Allahumma adhib, ya, apa, harroha wa bardaha wa wasobaha. Hafalkan ini para jamaah sekalian, ya. Ini kalau ada ketemu nanti saudara sakit, kelihatan, kenapa kamu kayak lelah sekali? Ya, saya nggak bisa gerak nih, mau ngapa-ngapain nggak bisa, capek kali rasanya. Sudah cek dokter, sudah, tapi nggak ada apa-apa. Kata dokter normal. Pegang kepalanya. Adib harroha wa bardaha wa wasobaha. Ruqyah ini mudah. Yang penting berani, ya, niat dan yakin Allah menolong. Tapi sebelumnya belajar dulu. Jangan main praktek-praktek saja, ya. Nanti ketemu kasus yang tidak pernah lihat, bingung, ya kan? Kita belajar. Ya, baik. Itu hikmah yang ketiga. Nah, Nabi kemudian melihat kejadian Sahal yang pingsan tadi, dibacakanlah doa, ditepuk dada beliau. Lalu Sahal itu pun bangun. Kemudian Nabi bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi syai'an yu'jibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'aina haqqun." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudaranya, dirinya atau hartanya, takjubnya, ganteng kali, nah, misalnya, ya, kaya kali, sultan, ya. Nah, takjub. Kalau seperti itu kamu ada melihat sesuatu mengagumkan, baik pada diri, saudara ataupun harta, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya. Jangan cuma bilang, wah mantap, nggak boleh. Wih, HP baru, ya, keren, nggak boleh. Harus dibantu dengan apa? Doa keberkah. Nah, ini penting. Kalau itu harta orang ya, milik orang, atau melihat saudara yang lebih ganteng dari kita, ya, atau ada lihat cantik, doakan keberkahan. Caranya barakallahu fik. Kalau harta, barakallahu fi malik. Kalau lihat kendaraannya yang baru, mobilnya misalnya, barakallahu fi sayyaratik. Ya, barakallahu fi jawalatik. Wah, masyaallah ada HP baru gitu kan. Pakai barakallah. Kalau diri sendiri, milik sendiri, pakai masya Allah. Ya, masya Allah. Lihat istri yang cantik, masya Allah. Istri sendiri ya, jangan istri orang. Kalau istri orang, bukan masya Allah, astagfirullah. Ya, masya Allah untuk istri sendiri. Kalau punya istri, jamaah sekalian. Kalau belum punya istri, nggak usah mimpi. Berencana aja dulu ya, karena rencana itu akan membawa pada hasil yang nyata.
Kalau untuk milik sendiri, Masya Allah. Kalau milik orang lain, barokah. Hadisnya ini, ya kan? Sebagaimana juga pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi kalau tidak salah, kan? Dia lihat kebunnya, dia takjub, lalu dia meremehkan saudaranya. Ana aktsaru minka mala. Saya lebih banyak darimu harta. Nah, kata saudaranya, kenapa kamu nggak bilang ketika kamu masuk kebunmu ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nah ini penting. Jadi kalau kamu punya harta, punya kebun, punya sesuatu yang kamu takjub, ucapkan Masya Allah. Kalau itu milik sendiri. Kalau milik orang lain, barokallah. Ya, begitu. Tapi kalau istri orang, astagfirullah. Jangan bilang barokallah pula, nanti cemburu suaminya. Ya. Baik. Ini Nabi yang mengatakan itu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mengagumkan, maka doakan keberkahan. Kalau itu milik saudara, ya. Baik itu hartanya, dirinya, ya. Kemudian, kenapa? Karena sesungguhnya fa innal aina haqqun. Ain itu hak. Sesuatu yang nyata. Nyata apanya? Nyata adanya dan nyata efeknya. Ain bisa merusak, menghancurkan pada diri, harta, dan apa saja yang di hadapannya. Bisa orang mati karena ain, maka tidak boleh natap teman gini. Mati kau. Nanti terkirim kata setan hamil, mati betul dia. Nggak boleh, ya? Nggak boleh natap orang dengan apa? Mata tajam, lalu dengan niat buruk. Kalau marah sama kawan biasa saja, marah sebentar, dah, ya? Nggak usah marah sampai 3 hari 3 malam, sampai 3 bulan, sampai 3 tahun, 3 kali lebaran nggak salaman. Ya? Jangan, ya? Marah boleh. Kalau memang harus marah, tapi marahlah dengan tetap apa? Tetap ada aturan. Berkata yang baik, jangan berkata buruk. Dan kalau marah itu dalam urusan agama Allah boleh kita marah. Kalau agama Allah dilecehkan. Kalau cuma urusan diri kita sendiri nggak usah terlalu cepat marah. Ya? Diri kita ini apalah? Kita ini manusia kan seonggok tai, setumpuk tai. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya tai semua. Mulai dari kepala ada tai, ketombe. Turun sedikit ke telinga, tai telinga. Turun ke mata, tai mata. Ke hidung, tai hidung. Ke gigi, tai gigi. Turun ke ketek, tai ketek. Turun ke pusat, tai pusat. Turun ke itu, tai itu. Turun yang lebih besar lagi, tai itu. Tai semua. Sampai di ujung kaki, tai kuku. Tai. Cuma songgok tai. Jadi gak usah terlalu merasa bangga diri. Gak usah terlalu merasa pengen dihormati. Pengen dihargai, bro. Gak perlu. Biasa aja. Ya. Nah, ini. Jadi jangan terlalu suka gila hormat. Tapi laisa minna malam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Kata Nabi, bukan termasuk bagian dari kita orang-orang yang tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Islam mengajarkan itu. Enggak usah gila hormat, tapi sebagai muslim tahu bagaimana cara menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Maka kalau tua tahu diri, sayangi yang muda. Yang muda ingat diri, hormati yang tua. Bisa begitu? Jamaah, ya? Baik. Kelanjut yang hikmah keempat, pengobatan utama untuk mengatasi ain atau hasad adalah dengan melakukan mandi oleh orang yang memberikan pandangan tersebut
atau dengan melakukan wudu, berwudu dan kemudian menuangkan air wudu tersebut ke tubuh orang yang terkena ain. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang utama kalau ada orang kena ain, mandi dengan bekas mandi orang yang mengirimnya. Maka jangan suka kirim-kirim ain, karena kasihanlah orang yang kena ain itu harus mandi bekas mandi yang mengirim, kan kurang ajar juga itu kan. Tapi begitulah obatnya. Maka itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, jaga hati agar jangan mudah ain kepada orang karena hasad, iri, dengki, termasuk juga hati-hati dengan ain takjub, lihat bayi mungil, imut. Ya, jangan kemudian mungil kali. Tanpa memuji Allah. Ucapkan barakallah. Mungil betul adik ini. Sudah barakallah, enggak apa-apa. Ya. Kemudian hikmah terakhir, pentingnya memperhatikan maslahat syar'i dalam pengobatan dan penyembuhan. Ini adalah apa yang terjadi pada saudari yang mulia setelah melahirkan melalui operasi sesar. Pengganti untuk mandi adalah dengan mengusap tubuh sebisa mungkin. Dan ini diperkuat oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami keluar dalam perjalanan, lalu seorang laki-laki dari kami terkena batu yang melukai kepalanya. Kemudian ia bermimpi basah. Ia pun bertanya kepada teman-temannya. Ia berkata, apakah kalian menemukan rukhsah kelonggaran untukku bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak menemukan rukhsah untukmu, sedangkan kamu masih bisa menggunakan air. Maka ia pun mandi dan akhirnya meninggal. Ketika kami sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, diberitakanlah hal tersebut kepada beliau. Maka beliau berkata, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Sesungguhnya penawar dari kebodohan adalah dengan bertanya. Sesungguhnya cukup baginya jika ia tayamum dan mengusap kain pada lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh sisa tubuhnya. Nah, ini jangan sembarang fatwa, jangan sembarang komen. Kalau nggak ada ilmu, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu, ulama. Kalau nggak tahu persoalan. Jadi harus tahu tuh kondisi orang. Oh, ini dia nggak bisa kena air, dia baru selesai operasi. Oh, dia baru terluka di bagian kepala. Kalau kena air nanti bisa infeksi, ya. Nah, maka jangan disuruh mandi, cukup tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah kita dan hikmah yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk jamaah sekalian. Kita cukupkan dan kita akan melanjutkan lagi pada pekan selanjutnya dengan kisah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.